Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mendoakan rosario dan pada peristiwa terang atau peristiwa cahaya, maka dalam peristiwa itu salah satu peristiwa yaitu peristiwa yang kedua, maka di sana dikatakan bahwa Yesus menyatakan dirinya di Kana yang di Galilea. Peristiwanya kita tahu semuanya bahwa Yesus waktu itu mengubah situasi yang kalut menjadi situasi sukacita. Karena ia mengubah air menjadi anggur, tatkala si empunya rumah yang punya perhelatan mengalami kesulitan karena kekurangan anggur. Dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana Yesus pergi lagi ke sana dan membuat mukjizat yang kedua. Katakan bahwa hamba dari prajurit itu atau perwira itu hampir mati dan kemudian sehat kembali. Hampir tidak ada harapan, tapi kemudian diperbaharui. Bahkan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, hanya dikatakan bahwa anakmu sembuh. Dan kemudian ketika perwira itu pulang dalam perjalanan, disambut oleh orang-orang yang menyatakan bahwa anaknya sembuh. Dan kesembuhannya terjadi ketika Yesus mengatakan anakmu sembuh. Suatu pembaharuan lagi, yaitu pembaharuan kehidupan. Bahwa orang yang tidak mempunyai harapan atau sungguh setengah mati, bahkan 3/4 mati, kemudian disembuhkan, dipulihkan kembali, maka di sana pasti ada sukacita. Kita juga orang-orang yang percaya bahwa Tuhan membawa pembaharuan, bukan hanya mukjizat-mukjizat yang dibuat sehingga orang memang berubah dari sakit menjadi sembuh, dari bahkan mati menjadi hidup kembali, tapi mengadakan pembaharuan secara total bagi manusia, yaitu bahwa manusia yang jatuh dalam dosa, jauh dari Allah, tidak berkenan kepadanya, dibuatnya berkenan kembali, yaitu dengan karya penebusannya. Oleh karena itu kita memang bersukacita karena pembaharuan itu. Dan kita pun sudah diperbaharui melalui sakramen baptis. Ketika kita dibaptis, maka kita dinyatakan bahwa tebusannya sangat jelas, bahwa kehidupan kembali diberikan, martabat baru disampaikan, yaitu menjadi anak-anak Allah. Maka itulah yang menjadi sumber sukacita kita bahwa kita sudah ditebus melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pada masa Prapaskah ini kita bersyukur atas karya penebusan itu. Tentu seraya merenungkan bagaimana karya penebusan itu dilakukan, yaitu dengan karya, tapi juga dengan sengsara dan wafatnya serta kebangkitannya. Maka marilah kita mensyukuri pembaharuan yang telah diberikan kepada kita manusia, pembaharuan yang telah diberikan kepada kita masing-masing, sehingga kita menjadi anak-anak Allah, dan kita bersyukur atasnya, dan kita juga mohon agar supaya terus-menerus membaharui diri kita, karena pembaharuan tidak sekali selesai, tapi terus-menerus sepanjang hidup kita. Semoga orang-orang Kristiani yang menantikan Paskah juga sungguh bersyukur atas karya keselamatan itu, tapi terlebih juga menyadari perlunya pembaharuan terus-menerus. Mari kita hening sejenak.